Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 acara TV yang sukses meluncurkan karir para pemainnya. Excuse me, my name's Woody Boyd. Woody? Hi, I'm Sam Malone. Untuk daftar ini, kita akan melihat beberapa serial televisi terbaik dan aktor yang mendapatkan kesempatan emas mereka setelah tampil di sana. Kombinasi acara dan aktor mana yang jadi favoritmu? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Nomor 10, Stranger Things, Millie Bobby Brown. Bukan hal aneh bagi aktor yang relatif tidak dikenal untuk menjadi bintang setelah mendapatkan peran di sebuah acara televisi. Hal-hal aneh memang pernah terjadi. Namun dalam kasus Millie Bobby Brown, yang terjadi benar-benar berkat Stranger Things. Kind of in between, it's like halfway happy. By 5:15? 5:15. Yeah, sure. Promise? Acara ini sukses besar sejak awal, bahkan memecahkan rekor penonton di Netflix pada musim kedua dan ketiga. Why do you still hope? Because I believe in you. Belum lagi rating 88 hingga 97% yang diraih 4 musim pertamanya di Rotten Tomatoes. Dan satu angka lagi yang harus kita sebutkan, 11. Millie Bobby Brown baru berusia 12 tahun saat terpilih memerankan Eleven, dan peran itu mengubah hidupnya. Peran dalam 2 film Godzilla dan tokoh utama dalam franchise Enola Holmes segera menyusul setelah Stranger Things. It's a necessary distraction. I was just beginning to master it. Phase 1 of the plan complete. I'm coming to find you, Mother. The game is afoot. Nomor 9, Friday Night Lights, Taylor Kitsch, dan Jesse Plemons. Mengingat acara ini tidak pernah benar-benar menarik banyak penonton, fakta bahwa Friday Night Lights bertahan selama 5 tahun adalah bukti kualitasnya yang tinggi. I believe in you, okay? I could care less what anyone else thinks. I believe in you. And I want this for you more than anything. Walaupun sebagian besar aktor mudanya relatif tidak dikenal saat serial ini tayang perdana, nasib mereka berubah total pada akhir penayangannya. Taylor Kitsch mungkin adalah breakout star terbesar dari acara tersebut. Hey, what are we gonna do with that extra grand? What are you talking about? What do you mean? We got the mortgage covered plus a grand. Kitsch bahkan terlihat akan menjadi bintang film aksi besar lewat peran utamanya di John Carter. Film itu memang gagal total, tetapi karir Kitsch selamat dan berjalan cukup mulus. And these opportunities, they happen for a reason. And I'm not gonna be that guy to stop you achieving your dreams. Sementara itu, sinar Jesse Plemons awalnya tidak terlalu terang, tetapi ia menikmati perjalanan karir yang hebat di film dan televisi sejak acara tersebut berakhir. Nomor 8, Mad Men, Jon Hamm. Belakangan ini sulit membayangkan Jon Hamm berada di televisi atau film tanpa namanya terpampang jelas di iklan dan poster. Tapi sebelum tahun 2007, begitulah kenyataannya. Pada tahun 2005, orang-orang tidak membicarakan penampilannya dalam 2 episode CSI Miami. Namun pada tahun 2008, ia menjadi pembawa acara Saturday Night Live untuk pertama kalinya dari 3 kesempatan sejauh ini. Let's face it, we live in a fast-paced world. But if you're as busy as I am, every day you have to make a decision. Am I going to eat lunch or am I going to go to the bathroom? Well, now you never have to make that choice again. Lantas, apa yang membawa Hamm dari aktor biasa menjadi superstar SNL? 2 kata, Mad Men. Round and around, back home again. To a place where we know we are loved. Acara pemenang multi-Emmy ini menjadi fenomena budaya sekaligus landasan peluncuran bagi karir film dan televisi Hamm yang kini sangat mengesankan. Your reputation precedes you. Thank you, sir. Wasn't a compliment. Nomor 7, Parks and Recreation, Chris Pratt. Spread your wings and learn to fly. Horses don't fly. That's why I'm telling him, learn to fly. Karakter Andy Dwyer seharusnya hanya menjadi karakter sementara di Parks and Recreation, tetapi para produser menyukainya dan menjadikannya pemeran utama.
Sisanya adalah sejarah dan tentu saja banyak olahraga. Leslie, I typed your symptoms into the thing up here and it says you could have network connectivity problems. Pasalnya, meski Parks and Recreation meluncurkan karir film mega bintangnya, Pratt justru muncul sebagai bintang aksi berotot berbanding terbalik dengan pria yang kurang kekar dan kurang pintar yang ia perankan di acara itu. Walaupun ulasan komedi ini campur aduk di musim pertama, begitu mereka menemukan ritmenya di musim kedua, pujian terus mengalir sejak saat itu. Hal inilah yang menjaga acara tersebut tetap tayang dan memungkinkan Pratt melangkah dari Pony menuju Jurassic World dan seterusnya. Trust me. Close the gate. Nomor 6, The Office, Steve Carell, dan John Krasinski. Ya, Steve Carell memang mendapatkan pengakuan dari waktunya di The Daily Show. Tetapi bukan acara itu yang membuatnya dibayar $5 juta untuk membintangi Evan Almighty atau dilaporkan sebesar $10 hingga $15 juta per film dan $1 juta per episode televisi. Evan Baxter, you have gone from newsman to congressman to caveman. What makes you so sure God chose you? He chose all of us. Semuanya itu bermuara pada The Office dan perannya yang brilian sebagai Michael Scott dalam sitkom yang dipuji kritikus tersebut. Bicara soal pesta peluncuran karir lewat The Office, acara ini juga tidak diragukan lagi, mengirim karir John Krasinski ke jalur yang tak terduga sebelumnya. Look at him. He's laughing. Michael and Jan seem to be playing their own separate game. And it's called Let's See How Uncomfortable We Can Make Our Guests. And they're both winning. Sebagai setengah dari kisah cinta Pam dan Jim, Krasinski yang berhasil mencuri hati kita dan sejak saat itu menjadi Jack Ryan versi TV, serta penulis sekaligus sutradara film horor yang sukses. Nomor 5, alias Jennifer Garner. Hey! What are you guys doing here? We just wanted to come by and see how that car trouble thing was going. Tanpa mengurangi rasa hormat pada film tahun 2000, Dude, Where's My Car, kita tidak bisa memberikan kredit kesuksesan box office itu untuk karir Jennifer Garner. Namun kredit itu bisa kita berikan pada proyek dia selanjutnya yang tayang perdana setahun kemudian di layar kaca. The whole world's a nightmare anyway. It's all dangerous no matter what we do. I couldn't live with myself. Saying goodbye to you because of risk. It's all a risk. Alias adalah bagian dari gelombang acara yang menampilkan wanita tangguh yang jago bertarung dan bagi Garner, ketangguhan itu memacu karirnya dengan kecepatan penuh. Pada tahun 2002, ia menjadi cameo di Catch Me If You Can dan melanjutkannya selama beberapa tahun berikutnya dengan peran utama di 13 Going 30 dan Elektra. Sejak saat itu, ia tidak pernah menoleh ke belakang. Nomor 4, Cheers, Woody Harrelson. Woody Harrelson baru muncul di Cheers pada musim keempat, tetapi datang terlambat jelas tidak merugikan karirnya. Who's this guy? Well, he's a friend of Coach's and he's looking for work. What do you think? You want to give him a try? Me? Mr. Malone, this is the proudest day of my life. Faktanya berada di salah satu sitkom terhebat sepanjang masa justru sangat membantunya. Sementara acara populer yang tayang lama ini membuat hampir setiap aktornya terkenal, selama tahun 80-an hingga 90-an, tidak semua orang keluar dengan karir seimpresif Harrelson. Hey, here's a blushing bridegroom now. How you doing, Woody? Fine. What you smiling about there? Am I smiling, Sam? Okay, I'll stop. Berbekal ketenarannya yang baru ditemukan, Harrelson mendapatkan peran pendamping dalam komedi hebat tahun 1992, White Man Can't Jump. Ia melanjutkan dengan Insiden Proposal dan Natural Born Killers. Abad ke-21 justru melihatnya melakukan lebih banyak pekerjaan hebat seperti penampilannya yang luar biasa di musim pertama True Detective garapan HBO pada 2014. I was all right, better than some, but you know, I knew how to talk to people, and I was steady. Nomor 3, ER, George Clooney. Pada tahun 80-an, George Clooney memiliki peran berulang di ER, sebuah sitkom yang ditayangkan di CBS selama satu musim. Mark,
I told the doctor that you went upstairs to get your ID badge. I did. Well, put it on. Do you have to eat? Everybody has to eat, Aunt Joan. Acara itu buruk dan tidak banyak membantu karirnya. Namun, 1 dekade kemudian, ia kembali menuju ER, kali ini dalam salah satu drama medis terbaik sepanjang masa. I'm fine. I hurt my hand a little bit. You wanted to talk to me about... It was about Jake, but it can wait. Kali ini, karirnya setelah acara itu membawanya pada kesuksesan besar dan status bintang Hollywood. Mulai dari akting hingga penyutradaraan, Clooney telah meraih kesuksesan box office dan pujian. Walaupun sebagian besar dari kita berharap tidak pernah harus pergi ke UGD atau ER, bagi Clooney, perjalanan keduanya ke sana adalah resep yang tepat untuk karirnya. Because the house always wins. Play long enough, you never change the stakes, the house takes you. Unless, when that perfect hand comes along, you bet big, and then you take the house. Nomor 2, The Wire, Idris Elba. Idris Elba sudah berakting di televisi dan film selama hampir 10 tahun ketika ia mendapatkan peran Russell Stringer Bell di The Wire. You want something copied, man? Search warrant, court papers, anything I do to help, you know? I ain't seen you around the way. I'm not round the way no more. You wanna find me? I'm right here. Namun pada saat itu, ia relatif tidak dikenal oleh penonton Amerika, sehingga sebagian besar dari kita yang menonton pasti tidak menyadari bahwa ia orang Inggris yang sedang menggunakan aksen Amerika. Sejak saat itu, Elba menjadi aktor yang sangat menonjol dan sukses di kedua benua, pernah dinobatkan sebagai pria terseksi oleh majalah People, dan sering disebut dalam rumor tentang siapa yang akan menjadi James Bond berikutnya. Has anyone ever told you look a bit like Sean Connery? Mengenai serialnya sendiri, meski ratingnya tidak pernah terlalu bagus, The Wire dipuji oleh banyak kritikus pada masa itu, dan kini sering menempati peringkat di antara 5 acara terbaik yang pernah ada. I suppose Avon should know about it though. Yeah, well, I'll handle that. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. The Sopranos, James Gandolfini. Sering disebut sebagai acara terbaik sepanjang masa, serial ini membawa Gandolfini ke puncak popularitas. This isn't gonna work. I can't talk about my personal life. My So-Called Life, Jared Leto. Hanya dalam 1 musim, kita semua jatuh cinta pada acara ini dan Jordan Catalano. I was hoping you'd be here. Game of Thrones, Kit Harington. Kita rela bergabung dengan Night's Watch demi Jon Snow. We never should have left Winterfell. Don't you wish we could go back to the day we left? I want to scream at myself, don't go, you idiot. How could we know? Battlestar Galactica, Katie Sackhoff. Howard Wolowitz bukan satu-satunya orang yang jatuh hati pada Sackhoff gara-gara Battlestar Galactica. Where's Casey? Who's Casey? Casey, she's my daughter. Karen, who's Casey? She's my daughter. Karen, no! Karen! God damn it, Karen, no! NYPD Blue, David Caruso. Caruso keluar di musim kedua, tapi tidak pernah melakukan sesuatu yang sebagus itu lagi. I never raise my hand to a guy if I think he's guilty or I'm trying to find out if he's guilty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Friends, seluruh pemeran utama. Mengatakan bahwa Friends meluncurkan karir para pemeran utamanya adalah pernyataan yang terlalu sederhana. Wow, Monica, you look just like your grandmother. How old was she there? 1939. Yeah, 24, 25? Yeah. Huh. It's like a fun gang. Acara ini adalah salah satu sitkom paling populer dan dicintai sepanjang masa. Walaupun ke-6 aktor tersebut sudah berkarir sebelum Friends, acara inilah yang pada dasarnya memberi mereka status superstardom di seluruh dunia. Mulai dari potongan rambut The Rachel hingga kalimat How you doing, acara ini memberikan dampak budaya yang jarang dicapai oleh acara televisi lain. This was your first home. And it was a happy place, filled with love and laughter. Karya-karya yang mampu dilakukan oleh para aktornya sejak itu hampir semuanya berkat peran mereka sebagai salah satu dari Friends. Bisa dibilang sejauh menyangkut karir mereka sejak Friends tayang perdana, itu benar-benar menjadi hari mereka, minggu mereka, bulan mereka, dan bahkan tahun-tahun kejayaan mereka. Feel a connection somehow.
Well, I did win the American Law Association of America Award 3 years running. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.